entitas yang ada di tempat ini. Siapapun yang ada di sini yang sering gangguin kita syuting, mau lo apa? Oh. Sama-sama lihat ya. Perubahan temperatur nggak yang gue bilang tadi? Ada suara coba. Temperaturnya berubah di sini, naik tuh. Dia ngomong. Iya. Pada saat lagi tat keluar dua kata, diri. Terus dia bilang dia berdua. Terus dia bilang laki-laki gantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Malam ini gue kedatangan seorang ghost hunter atau pemburu hantu nih, yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ya. Jadi ghost hunter yang akan cerita malam ini itu menggunakan alat atau teknologi yang gue bilang canggih banget, yang biasa dipakai ghost hunter di luar negeri juga. Dan dia datang ke salah satu hotel yang ada di Tangerang, dan dia mengungkap suatu kebenaran yang belum terpecahkan sebenarnya dari salah satu kasus penghilangan nyawa yang ada di berita. Jadi hotelnya itu masih ada, beritanya juga masih ada kalau dicari, dan dia mengungkap suatu misteri dari alat yang dia bawa itu. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama narasumber. Di sebelah gue udah ada Bang Erik. Halo Bang. Halo. Gilang, apa kabar? Akhirnya kita ketemu ya? Ketemu juga. Akhirnya main kesini. Bang. Biasanya cuma dengerin doang soalnya gue. Bang, ini kan lu seorang ghost hunter atau pemburu hantu. Ya. Kenapa nih Bang yang bikin lu pengen jadi ghost hunter gitu? Apa yang memicunya gitu awalnya? Pertama, gue itu sebenarnya skeptis sama dunia mistis. Oke. Gue nggak begitu, bisa dibilang gue nggak percaya lah kalau untuk berinteraksi sama makhluk halus itu harus lewat mediumisasi atau kesurupan. Oke. Di sisi lain, gue juga tertarik sama, dari kecil tuh gue suka sama Ghostbuster. Oke. Ternyata seiring waktu ada loh teknologi untuk mendeteksi dan berkomunikasi sama astral ini menggunakan teknologi. Dan itu yang memicu lu jadinya. Betul. Untuk membuktikan itu. Betul. Oke. Dan saat itu ghost hunting devices atau alat-alat yang bisa kita gunakan untuk berburu hantu ini nggak bisa kita ketemuin di Indonesia. Kalau harus beli dari luar ya? Satu persatu gua kumpulin dari luar negeri, memakan waktu dan juga biaya, sampai saat ini bisa dibilang di Asia, mungkin di Indonesia, peralatan yang gua pakai adalah yang paling komplit. Sama kayak yang dipakai sama ghost hunter luar negeri. Dan ini harganya juga, gue bilang, tadi gue ngecek juga ya, harganya lumayan coy, bisa dapat 10 Air Jordan mungkin kalau ditotalin semua. 10 mungkin 20 Air Jordan kalau ditotalin semua yang Abang Erik punya. Gila. Dan ini Bang, kenapa lu bisa ke hotel itu awalnya nih? Oke, jadi biasanya dalam penelusuran gue itu, gue dapat rekomendasi tempat dengan berbagai mitosnya. Yes. Mitos ini kan berarti sesuatu yang diceritakan yang belum tentu benar adanya. Betul. Nah, tapi kenapa gue spesifik pilih untuk hotel ini? Karena ini adalah permintaan dari teman gue langsung. Dan dia menginap di hotel itu. Dan dia mengalami kejadian-kejadian di luar nalar yang buat dia untuk nggak berani lagi menginjakan kakinya ke hotel itu. Gangguan yang gue maksud ini sangat ekstrim. Ekstrim banget nih. Ekstrim banget. Jadi untuk seseorang yang seperti teman gue ini menyerahkan hotelnya untuk diinvestigasi, menurut gue itu ya sesuatu kesempatan yang sayang untuk gue lewatin. Oke, ini kita ngomongin berarti kamar hotelnya. Kamar hotelnya.
Berarti di salah satu hotel tuh ada satu kamar yang parah banget. Betul. Dan pada saat gue dan teman gue investigasi lokasi tersebut, kita dapat berbagai hal yang luar biasa. Dan semuanya ada dalam bentuk dokumentasi asli. Mantap. Dan ini semuanya yang lu dapat jawabannya semua dari alat yang lu bawa tentunya ya. Jadi semua by teknologi, by data, nggak ngarang-ngarang, nggak ngaco-ngaco. Betul. Jawabannya semuanya. Dan ini konten lu berarti masih jalan terus Bang ya? Masih. Ghost Ranger Indonesia. Ranger Indonesia. Keren banget namanya sumpah. Jadi sahabat lonceng bisa main ke channelnya Bang Erik, Ghost Ranger Indonesia, itu banyak banget konten-konten penelusuran dari Bang Erik ya. Iya. Jadi linknya nanti gue taruh di deskripsi, bisa langsung diklik aja. Dan Bang, ini gak usah lama-lama lagi, mungkin langsung kita mulai aja ceritanya ya. Halo sahabat lonceng, siapa sih yang nggak kesel kalau lagi asik-asik nonton, tapi di pertengahan keganggu sama banyaknya iklan, cerita yang agak nanggung, dan durasinya yang kurang lama. Nah, kali ini Lonceng Misteri punya sesuatu yang baru, yaitu Lonceng Misteri Sisi Gelap. Dengan adanya Lonceng Misteri Sisi Gelap ini, kalian bisa dapetin konten eksklusif Lonceng Misteri tanpa dapet gangguan iklan, cerita horor yang udah dijamin seremnya nggak habis-habis, dan durasi yang lebih lama dari biasanya. Di Lonceng Misteri Sisi Gelap ini, Lonceng Misteri bersama narasumber akan mengupas tuntas sisi gelap dari salah satu lokasi penambangan emas di Pulau Papua sampai ke akar-akarnya. Dijamin nggak akan ada yang terlewat tuh horornya. Pokoknya sahabat lonceng jangan lupa sama Lonceng Misteri Sisi Gelap akan tayang di tanggal 30 September 2024. Harga promonya cuma 16.000 aja di minggu pertama. Untuk info lebih lanjut, stay tune terus di Instagram dan community pack YouTube Lonceng Misteri, atau pantengin terus di Instagram dan juga aplikasi Noise kalian ya. Tunjukkan loyalitas kalian sebagai sahabat lonceng. Dalam cerita ini nanti akan melibatkan gue sama partner gue, namanya Dika. Jadi kita itu adalah ghost hunter. Kita pemburu hantu di Indonesia, tapi metode yang kita pakai itu jauh dari kata supernatural klinik kayak gitu. Nggak ada kemasukan-kemasukan. Oh, nggak ada yang kerasukan-kerasukan? Nggak ada. Karena kita menggunakan mutlak teknologi. Wah, mantep nih. Gitu. Jadi alat-alat yang kita punya adalah alat-alat standar internasional di dunia perburuan hantu. Gitu loh. Jadi kayak ghost hunter di Eropa atau di Amerika, mereka menggunakan alat-alat yang persis sama yang gue pakai. Oke. Jadi kalau kayak ghost detector itu ada berbagai macam jenis, gue punya nggak kurang dari 5 ghost detector. Banyak ya? Banyak banget, dan ya kita bisa pakai itu dari tergantung dari apa nih kira-kira yang efektif di satu lokasi. Selain itu kita juga punya berbagai macam sensor, dari sensor gerak maupun sensor pencahayaan yang bisa mendeteksi keberadaan makhluk astral. Untuk komunikasi, gue punya 3 spirit box yang bisa kita berkomunikasi secara langsung, live. Jadi kayak misalnya lu tanya, maka spirit atau roh ini akan menjawab secara langsung. Itu benar-benar kita bisa dengerin gitu loh. Cara kerja spirit box ini juga mungkin masih banyak yang awam ya. Paling gampang gua neranginnya itu adalah mungkin kalau teman-teman nonton film Transformers yang pertama tuh, di situ kan Autobots masuk ke atmosfer bumi. Salah satu mobilnya yang warna kuning, robotnya tuh si Bumblebee, pas masuk ke atmosfer bumi, pita suaranya kegesek. Dia nggak bisa ngomong. Nah, pada saat dia mau komunikasi sama manusia di bumi, dia menggunakan radio frekuensi yang ada di mobilnya. Gitu. Nah, jadi kita percaya di spirit box ini, makhluk halus, makhluk astral, bisa memanipulasi gelombang frekuensi itu menjadi jawaban untuk pertanyaan kita. Jelasnya lagi nanti gue jelasin. Ya. Jadi sebagai ghost hunter, satu ketika gue itu dapat telepon
dari teman kita, perempuan, kita sebut aja namanya Cece. Cece dan Rere. Oke. Ya, oke, berdua mereka. Nah, si Cece ini dia telepon, dia bilang, Rick, gue lagi ada kerjaan nih di di Tangerang. Lu kan ghost hunter. Ini gue nginep di satu hotel yang parah banget. Dari pertama kali gue datang, ini udah minggu ketiga sebenarnya gue di tempat itu. Tapi hotel ini udah gue tinggalin dari minggu lalu. Jadi pas dia nelpon gue, itu udah minggu ketiga. Dia tempatin cuma seminggu. Baru di minggu ketiga dia telepon gue bilang tempat ini parah banget. Gitu loh. Terus gue bilang, kenapa? Ini kan dari telepon nih, dia telepon kan. Terus gue bilang, ya ntar deh gue jelasin pada saat kita ketemuan. Terus ya gue sebagai ghost hunter, gue excited dong kayak, wih tempat angker nih. Sangat angker sampai dia bilang nggak kuat sama gangguannya. Jadi gue bilang ke dia, ya udah kita ketemuan aja langsung di lokasi. Oh enggak. Dia bilang, gue nggak mau ke tempat itu lagi. Itu tempat udah red flag buat gue nggak mau, bahaya. Oh, oke, ya udah. Kalau gitu kita ketemu di salah satu mall di Serpong. Ya nggak apa-apa sih, sebut aja mallnya ya. Summarecon Mall Serpong. Oke. Jadi gue ketemu di SMS Mall sama dia. Dia datang, dia cerita, bro. Dia cerita hari pertama dia masuk ke hotel ini ya. Hotel ini inisialnya Hotel V. Oke. Ya, gue nggak sebutin karena Ya jangan. hotelnya masih ada. Bahaya. Hotelnya masih ada. Hotel masih ada. Demi keberlangsungan channel kita, jangan sebut hotelnya. Oke, jadi Hotel Hotel V. Jadi ya akan ada fakta-fakta yang akan mengejutkan yang akan gue ceritain di hari ini, bro. Hotel V. Jadi gue mau gambarin dulu situasi atau denah di dalam hotel ini ya. Jadi pada saat kita masuk pintu, sebelah kiri itu langsung kamar mandi. Kalau kita masuk kamar mandi, ada dua pintu. Pintu pertama, pintu kamar mandinya, dan di dalam ada pintu kaca. Keluar dari kamar mandi itu langsung kamar besar. Di sebelah kamar besar itu ada di sebelah kiri. Sebelah kamar besarnya lagi, itu ada kamar kecil. Di depan dua kamar besar kamar kecil ini, ada ruang tamu. Oke, dan kalau misalnya kita dari seberang-seberangan sama kamar mandi, itu ada dapur, ada kitchen setnya, terus ada wastafelnya, itu komplit di situ. Nah, jadi hari pertama dia masuk ke hotel tersebut, malam-malam tuh mereka lagi nonton TV, nonton TV, lampu, nonton TV berarti dia di ruang tamu ya. Sebelah ruang tamu kan tadi kan dapur. Lampu di atas dapur itu tiba-tiba redup. Kayak seakan-akan habis daya atau lemah daya kayak gitu loh. Iya. Mati perlahan ya. Mati perlahan. Tapi cuman di titik itu aja. Lampu yang lain kalau kita tegangan listriknya nggak stabil, harusnya kan ya redup semua dong gitu. Kalau ini nggak, cuman di lampu spesifik di dapur itu aja. Oke. Itu redup, hidup lagi. Tapi keaneh ya mereka ngelihatnya cuman, kenapa tuh lampu? Jelek banget groundingnya, dia bilang gitu. Cece bilang gitu. Terus Cece nggak lama lampunya stabil dari dalam kamar mandi. Tadi kan gue bilang ya, kamar mandi itu kan pintu pertama ada pintu kamar mandinya, dan di dalam itu untuk mandi ada pintu kacanya. Betul. Ya kan? Nah itu pintu kamar mandi itu memang mereka buka. Nah, lagi nonton, pintu kaca di kamar mandi itu bunyi. Itu. Nah, di situ karena ya mereka perempuan dua-duanya dan mereka udah apaan tuh? Dari dalam kamar mandi loh. Mereka panik, mereka matiin TV, mereka tidur. Tadinya karena mereka berdua, kan kamar ada dua tuh. Kamar yang besar dan kamar yang kecil kan. Maksudnya satu orang satu kamar. Karena kejadian itu mereka pilih untuk tidur di kamar yang besar. Oke, jadi malam itu mereka ya gelisah lah, tapi nggak ada gangguan lebih lanjut. Udah selesai malam itu. Terus paginya pun nggak ada kendala, mereka kerja. Jam 4 sore pada saat mereka pulang,
Kunci kamar itu masih kunci yang manual, bro. Masih yang bukan pakai kartu bukan ya? pakai kartu, masih yang celetek-celetek gitu kan. Mereka buka pintu kamar, udah kunci udah kebuka, pletek-tek gitu. Tapi pada saat dibuka kamarnya, itu nggak bisa, stuck. Kamar stuck. Dia sampai goyang-goyang segala macam, dorong-dorong nggak bisa. Dia coba lagi, nah ini ngunci nih kalau gini, celetek gitu. Nah kalau ke kiri itu kebuka, celetek, tapi nggak kebuka. Akhirnya dia telepon manajemen. Di manajemen dibantu, orang manajemen datang, bantu buka. Manajemen bilang, Mbak, ada temannya di dalam. Ini soalnya digerendel dari dalam. Oh my god. Dia bilang, oh nggak ada. Saya cuma berdua, saya baru pulang kerja. Itu jam 4 sore, bayangin. Akhirnya apa? Sama manajemen panggil teknisi, mereka bongkar. Mereka bongkar itu. Kebuka, bro. Di ujung ruangan itu ada kulkas. Pintu kulkas terbuka. Wastafel yang ada di dapur itu airnya ngalir. Itu terus dia bilang, loh kok bisa gitu ya? Bisa pintu kulkas kebuka, wastafel juga ngalir. Itu wastafel hampir banjir, tapi nggak sampai banjir. Jadi kayak udah keisi setengah gitu loh wastafelnya. Nah, udah dimatiin sama mereka. Ya aneh banget gitu kan. Akhirnya diberesin sama manajemen. Cuman kalau untuk ganti unit emang lagi penuh saat itu katanya. Apalagi dia kan di situ sewanya 1 bulan, gitu. Nah jadi ya tetap di kamar itu. Mereka malam itu mereka tidur, nggak ada gangguan. Tapi pada saat pagi hari mereka bangun jam 7 pagi mereka mau kerja. Itu wastafel udah hidup lagi kerannya dan banjir. Banjir, daerah dapur itu banjir. Nah, banjir itu mungkin karena pembuangannya pun nggak bagus ya. Jadi tergenang dan bau. Bau. Akhirnya panggil lagi manajemen. Ini kita buru-buru nih, kita nggak bisa nemenin. Jadi kata manajemen, ya udah kita bersihin. Cuman ini banyak kali kelupaan. Dia bilang kayak gitu, nyalain. Ini mungkin banyak lupa matiin. Terus kata dia, enggak, saya nggak mungkin lupa katanya. Ini emang kemarin aja pas saya pulang kantor ini kan kebuka juga masalahnya, sama dia bilang. Ya udah dia pergi kerja. Terus dia pikir hari ketiga nih, itu hari ketiga kan? Nah hari ketiga ya, dia bilang ini aneh nih, hotel kita ini aneh. Dia ngomong ke si Rere, kita ajak temen aja deh untuk nginep di tempat itu. Nah jadi dia undang lagi 2 orang temennya. 2 orang temennya datang nginep berempat. Malam itu karena berempat itu tenang, nggak ada gangguan. Jadi kata si Cece, oh ya mungkin kalau rame kayak gini aman nih, kita nggak kena gangguan apa-apa. Ya udah deh, aman deh, ntar di rolling aja temen satu-satu kita ajak sini. Gitu. Malam aman. Pagi yang 1 orang nih mandi nih temennya nih. Yang bertiga ini lagi dandan. Jadi 2 orang dandan di kamar besar, 1 orang dandan di kamar kecil. Yang 1 orang lagi mandi. Tiba-tiba yang lagi dandan ini dengar teriakan dari kamar mandi. Nah di kamar mandi ini temen yang lagi mandi itu jatuh, kakinya sakit. Pas ditanyain kenapa, gue lagi mandi tadi itu ada yang gedor pintu. Jadi dia kirain salah satu dari temannya yang lain. Pintu kaca nih? Kan dia di dalam kan, jadi pintu luar kamar mandinya itu tuh ada yang gedor. Cuman ya dia pikir nanti dulu, dia bilang kayak gitu. Karena dia pikir ya ini mungkin ada 2 orang lagi yang mau pakai kamar mandi. Jadi dia teriakin dari dalam, nanti dulu. Tapi digedor lagi, duduk. Ketiga kali digedor, duduk. Iya. Dia bukain. Sebelum tangannya nyampe di pintu depan kamar mandi, itu kan pintunya kan harus ditarik. Nah itu sebelum sampai tangan dia di handle di gagang kamar mandi itu kamar pintunya itu didorong dari luar. Jadi dia kaget karena belum kepegang, dia jatuh. Dia jatuh karena licin, itu hantem belakang dia, tulang ekornya mungkin yang kena. Wah gila. Itu jatuh di situ, tapi dia lihat nggak ada siapa-siapa di depan kamar mandi itu. Nah di situ baru
3 orang temennya datang, lu kenapa? Ini tadi dia ceritain lah kan. Ya udah berdiri, nggak bisa, sakit, sini sakit banget dia bilang. Belakang dia bilang berdiri nggak bisa. Akhirnya ya singkat cerita, mereka nggak jadi kerja tuh hari itu. Manggil adeknya sih yang jatuh ini, temennya yang jatuh. Adeknya terus jemput, terus bawa ke rumah sakit. Tinggal bertiga nih bro, di hotel itu kan. Oke. Cece, Rere, sama satu lagi temennya yang masih di situ, masih stay di situ. Pas malam itu mereka lagi masak. Jadi di dapur, mereka lagi di dapur nih bro, lagi masak. Tiba-tiba lampu ininya redup, lampu dapurnya redup, terus nggak lama lampu di kamar tuh itu cetek-cetek, kayak ada yang mainin, cetek. Bunyi dong ya? Itu dia. Jadi lampunya beda sama pada saat yang di dapur kan lampunya kan redup, terus terang lagi, redup, terang lagi. Kalau ini enggak, ini benar-benar di mati hidup. Jadi kayak dalam kamar yang besar itu kayak ada seseorang atau sesuatu yang main-mainin lampunya. Panik dong mereka. Mereka panik. Yang satu ini mikir, temen Cece dan Rere ini bilang, udah deh, gue nggak bisa tidur di sini. Dia bilang gitu, gue harus keluar dari sini. Gue nggak bisa. Serem banget sih tempat lu, Ce. Bahaya yang kayak ginian. Ya, ini kita bertiga lagi masak. Akhirnya mereka pikir daripada kenapa-napa malam itu, temennya ini pulang, Cece dan Rere pun keluar dari tempat itu. Oke. Mereka tinggalin tuh semua barang-barang masakan mereka itu masih berserakan di situ. Itu mereka tinggalin. Mereka cuma packing baju yang mereka perlu dan mereka keluar. Mereka nggak mau tidur di Hotel V itu dan mereka pilih untuk nginep di salah satu hotel kecil di dekat Hotel V, namanya Hotel S. Oke, jadi kalau teman-teman di rumah mau melakukan pekerjaan detektifnya, pasti dapat sih Hotel V dan Hotel S itu. Biasanya sahabat lonceng nih jago-jago nih nge-tracking. Tapi jangan disebut di kolom komen ya. Nah, gue curiga bakal seperti itu sih. Oke, jadi ya dia pilih untuk tinggal di Hotel S itu 1-2 hari dan dia nggak mau bersinggungan lagi sama si Hotel V ini. Dua hari kemudian, karena si Cece dan Rere pikir barang gue masih ada di sana, mendingan kita ya udahlah kita keluar aja dari situ, packing, ambil barang, cabut. Nggak bener lah tempat itu. Untuk menghindari kejadian mistis ini, mereka pilih jam 9 pagi untuk packing. Oke. Mereka berdua datang, packing barang, udah selesai bro. Dandan lah mereka. Selesai packing nih ya, udah tinggal pergi nih. Ini kondisi masih berantakan. Mereka cuma mikirin packing, dandan, cabut. Pas lagi dandan, ini nggak tahu tegangan listrik di hotel itu jelek atau gimana. Pada saat si Cece lagi catokan, itu catokannya meledak. Das! Itu tangan luka, terus kuping juga luka sedikit. Iya, elah. Kebakar. Ya maki-maki lah segala macam. Pokoknya keluar dari sini, gue nggak mau lagi di sini, gue nggak mau di sini. Itu mereka keluar, mereka packing. Seminggu kemudian baru mereka telepon gue. Jadi pada saat gue ketemu sama si Cece dan Rere di Summarecon Mall Serpong ini, itu kondisinya emang tangan dia tuh masih pemulihan. Sama tadinya di plester tapi udah udah dibuka. Itu bener ada bekas kayak kebakar gitu, kayak luka bakar. Di foto nggak mesti Cece yang ininya yang meledaknya itu? Biasanya kan cewek cekrek. Harus kayaknya ya, cuman gue lupa tanya waktu itu. Bro. Nah itu, jadi di situ baru dia cerita tentang hal itu. Ya gue karena mikir sampai segitu ekstrimnya gangguan, gue bilang, gue pinjem deh kuncinya. Gue bilang, gue pinjem kuncinya deh. Dia bilang, dia bilang, terserah mau diapain itu tempat, cari tahu deh. Kalau lu bisa deteksi atau apapun, silahkan, dia bilang. Yang pasti kalau lu kenapa-napa, jangan sebut-sebut gue ya. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue ambil kuncinya, terus gue bilang sama Dika, ya udah, kapan nih kita mau ke hotel ini? Kata Dika, ya udah langsung aja men, dia bilang kayak gitu kan.
Karena Dika kan di Depok, gue di Cibubur. Karena kita lagi di Serpong, ya udahlah gue pikir kita tunggu malam aja langsung kita gas. Karena alat-alat kan selalu ada di mobil. Iya. Gitu. Ya udah, Cece pulang, gue sengaja nggak mau langsung ke ke lokasi gitu. Dan gue nggak tahu tentang lokasi itu sama sekali gitu loh bro. Malam itu gue datang itu sekitar jam agak sore sebenarnya, jam 8-an lah gue sampai di lokasi. Sampai lokasi, buka pintu, itu kita masuk bro, gue masih ada dokumentasi aslinya, kondisi pada saat kita baru masuk. Bagaimana di dapur itu berserakan bahan-bahan makanan. Oh, bekas dia masak-masak gitu ya? Bekas dia masak-masak, terus sampah-sampah yang masih ada di sebelah kiri. Di meja ruang tamu itu masih ada sereal, masih ada kotak sereal, masih ada cemilan-cemilan. Jadi kondisinya itu di kulkas pun masih ada makanan fast food. Ya, persediaannya Cece sama Rere. Iya, jadi tapi kalau lu lihat dari dokumentasi asli gue, ya siapapun sahabat lonceng juga pasti lihat hal yang sama, bahwa tempat itu ditinggalkan secara tergesa-gesa. Iya. Jadi beda kalau lu keluar dari hotel, ya paling enggak ya rapi lah gitu kan. Ya taruhlah nggak rapi, paling enggak ya cuman tempat tidurnya doang yang lu takutnya ada yang ketinggalan gitu kan. Paling tempat tidur doang yang lu berantakin dikit. Tapi cemilan lu segala macamnya nggak akan seberantakan itu. Jadi kalau yang ini yang benar-benar pada saat gue masuk, wow, roti setengah kebuka, pokoknya itu benar-benar chaos banget. Lokasinya chaos banget. Kita masuk di situ, dan mungkin 1 jam gua di situ, tempat itu menurut gua nggak angker, nggak serem. Jadi gua kalau ke tempat-tempat angker biasanya tuh pas sampai di lokasi, oh ini bulu kuduk tuh udah merinding, oh something is wrong gitu kan. Ini tempat serem sih gitu. Tapi di hotel ini enggak. Sampai gue bingung penelusuran apa yang harus gue lakukan dan mulai dari mana gitu. Saking nggak ada kerjaannya, ya gue sampai mulai nge-review, buset ini roti terbengkalai udah, oh expirednya 3 minggu yang lalu men, kayak gitu kan. Expired. Jadi itu bekas-bekas minuman, ya segala macam apalah ada di situ bro. Udah sampai jamuran. Bekas-bekas minuman tuh emang benar-benar ditinggalin. Yang udah tinggal seminggu kan ya? Udah seminggu, 2 mingguan jadi. Seminggu ya? Iya. Seminggu lebih udah tinggal. Jadi ya udah jamuran. Jadi ya istilahnya kalau lu mau buat settingan. Karena kan di konten kreator itu kan kayak gitu bro. Kadang-kadang orang mikir, lu setting kali. Yeah. Siapa yang mau beli minuman 3 minggu yang lalu untuk dijamurin? Dan untuk itu propertinya sih luar biasa ya kalau sampai kayak gitu ya bro. Roti sih paling PR-nya. Itu dia. Nah jadi ya kita ya nge-review tempat itu segimana berantakannya. Sampai satu ketika kita lagi ngobrol, lampu dapur persis sama kayak yang sobat lonceng pasti juga pikir, redup sendiri. Oke. Lampu dapur redup. Ini gue sama Dika ada di bawah dapur nih bro. Jadi gue duduk tuh di meja dapur. Balik. Oh, terbalik ya? Iya. Kenapa lagi mati-mati gini? Oh iya. Kan dari situ. Anjir. Mati di situ. Serius? Lampu dapur redup, gue bilang ke atas, redup men. Tegangannya jelek. Gak lama gue bilang kayak gitu. Lampu kamar depan itu ada yang cetek. Gak akan ada yang percaya kalau misalnya nggak ada dokumentasi asli. Iya. Gue punya. Babi. Kelihatan nggak dari situ? Iya kelihatan. Hah? Iya kelihatan. Gue punya dokumentasi asli. Karena begitu gue nyampe, yang ada di pikiran gue adalah apapun interaksi yang gue dapat di dalam ruangan ini harus terekam kamera. Yes. Jadi pas nyampe itu gue udah langsung pasang CCTV di berbagai titik.
CCTV ada, gue cek, wah, normal semua. Let's go. Gitu. Jadi pada saat lampu tek, itu langsung kamera gue arahin ke kamar. Nih, bukti. Gue cuma berdua, dan kita masuk ke kamarnya yuk. Masuk ke kamar, itu normal. Nggak ada nggak ada yang aneh. Dan yang pasti nggak akan ada orang juga. Iya, dari dalam kamar juga. Bentar. Itu hidup sendiri nih. Iya benar. Ini stop kontaknya di sini kan? Iya. Kamera juga hidup. Oh iya, benar-benar. Nih. Nah. Dan itu kena di kamar. Tak. Nggak sih, stop kontaknya itu gerak nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi lampunya doang? Lampunya doang. Oke. Tapi bedanya kalau misalnya tegangan daya jelek, itu harusnya kayak lampu yang di dapur. Iya, dia agak Iya, betul. Kan beda tuh kalau, kita kan kalau lagi di rumah, tegangan turun, ya kan? Tapi stabil lagi gitu kan. Kalau ini enggak, ini bener-bener lampu tuh. Mungkin setannya narsis, pada saat gue videoin sekalipun, dia masih kedip-kedip berapa kali, sampai pas kita masuk, baru hidup. Dan untuk ngebuktiin bahwa nggak ada yang aneh di tempat itu, stop kontaknya gue cetek-cetekin, bro. Normal, tek mati, tek hidup, tek mati. Gue bilang ke Dika, Dik, lo tau nggak? Ini harus kayak gini, tek. Gitu. Karena gue rasa itu udah nggak beres, gue langsung pakai spirit box. Oke. Karena kan kita nggak ada yang kesurupan nih, jadi kita nggak tahu entitasnya mau apa. Nah, spirit box ini, itu dia tadi, alat berupa radio yang gue yakin atau kita praktisi supranatural yang menggunakan teknologi ini percaya bahwa entitas makhluk gaib ini bisa memanipulasi gelombang radionya untuk berbicara sama kita. Jadi sebelum gue hidupin itu, gue juga punya ghost detector kan. Ghost detector ini juga bukan alat yang diciptakan untuk mencari hantu, bukan. Ghost detector itu kan gini, lu mau tanya ke praktisi supranatural siapapun, paranormal atau indigo, mereka akan mengamini bahwa entitas ini berupa energi. Iya, betul. Oke. Dan energi yang dikandung oleh entitas ini dunia internasional, elektromagnetik. Iya, betul. Nah, jadi alat ghost detector yang kita punya ini berupa EMF tester. EMF itu electromagnetic field tester. Oke. Contohnya mungkin gue bisa tunjukin ya, bro ya. Ya, yang mana tuh? Nah, ini adalah K2 meter alat ini. Ini adalah EMF tester. Ini adalah ghost detector 1000 umat di seluruh dunia. Yang dipakai nih, ini ya. Iya. Jadi lu belum ghost hunter kalau lu belum punya yang ini. Oke. Tapi di satu sisi ini adalah yang paling jadul, ghost detector yang paling jadul yang dipakai sama ghost hunter. Oke. Oke. Masih banyak alat. Masih banyak lagi alat. Ya. Ada ghost meter, ada meter K, ada pokoknya banyak lagi. Dan yang paling baru, paling mutakhir, gue punya yang ini. Yes. Ini tri-field meter. Jadi kalau misalnya entitasnya berupa energi apapun, mau elektrik, mau magnetik, mau frekuensi, ini ada semua di sini. Oke. Jadi ini ghost detector yang paling canggih saat ini. Oke. Dan alat ini, balik ke cerita tadi, alat ini gue pasang di 2 titik yang berbeda. Oke. Satu, gue pasang di depan kamar utama yang besar, yang lampunya kedap-kedip. Dan satu ini gue pasang di ruang tamu. Ada tempat di situ, gue pasang di situ, di ruang tamu. Nah, jadi pada saat alat ini dua-duanya hidup, dan gue menggunakan spirit box gue yang ini nih. Oke. Gue pakai ini untuk berbicara sama makhluk astralnya. Gue menghabiskan cukup lama waktu ngobrol pakai spirit box. Tapi gue nggak dapat apa-apa di spirit box. Oke, nggak ada. Nggak ada apa-apa. Nah, sedangkan pada saat
dalam percakapan itu yang nggak dapat apa-apa di spirit box, tiba-tiba dua alat gue ini berinteraksi. Wow. Jadi kalau kayak K2 meter ghost detector yang ini hijau. Kalau ada entitas, dia akan warnanya itu akan naik sesuai dengan yang ada di sini. Oh my god. Itu apa tuh? Ini live ya bro ya. Kok Tiba-tiba ada keberadaan mereka berarti di situ. Nyala. ini mati nih kalau dipegang. Oke. Wih, kuning. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Wah, agak Berarti ada takut ya sesuatu. Wah, agak takut ya gue di sini tiba-tiba dia nyalain langsung kuning. Oke, ya, jadi pada saat itu di malam itu kenceng makanya. Ya takut. Dia standby lagi di situ tuh. Baru dinyalain loh. Kuning. Oke. Kita matiin dulu ya. Gue matiin dulu ya. Dia takut. Oke. Jadi pada malam itu, di saat gue sesi spirit box yang tanpa hasil tadi, tapi di tengah-tengah momen itu, di tengah sesi itu, lampu tadi itu langsung ke merah. Oh my god. Itu kedip-kedip merah, berarti ada sesuatu yang ngedeketin lokasi kita. Iya. Sedangkan alat yang satu ini sama. Dia ini berarti normal ya. Normal ya. Kok ke situ ada sih? Gitu ya. Jadi alat yang tadi nggak rusak ya? Karena pada saat kita maju, naik nggak? Sama. Naik. Wih. Kayaknya di elu deh, Cu. Kencang. Kok merinding, Cu? Jangan, Cu. Dia kayak di sini ya? Dia kayak lagi nontonin kita ya? Kayak nontonin kita cerita berarti? Oke, tenang. Gue jadi kagak fokus kan. Ini seru sobat lonceng ya. Jangan, Bang, udah. Kalau dia di sini, berarti dia kayak lagi dengerin lu cerita bang gini ya diem ya. Itu dia. Lagi nonton. Maksudnya ini kan kita ya emang langsung kita. Gue cuma mau ngasih tahu cara kerjanya ya. Ini di luar skenario, gue kagak tahu ada apa di sini nih. Tiba-tiba ada ya ini ya, agak. Oke. Wah serem nih. Iya. Oke, jadi yang kayak tadi itu penuh. Jadi pada saat momen spirit box itu, spirit box yang nggak dapat apa-apa, tapi dua alat ini kenceng sekenceng-kencengnya. Itu maksimal langsung. Gue bilang ke Dika, men, mereka ada di sekitar sini, tapi mereka nggak ketangkap di spirit box. Itu juga dokumentasi aslinya ada. Kalau ada yang bisa kami bantu, kalian boleh katakan lewat spirit box atau tunjukkan kehadiran kalian lewat chat. Anjir. Shit. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Anjay. Itu kedip-kedip terus, Mas. Iya makanya. Ini kan ada listrik. Dan di sana juga. Anjay. Tapi karena gue pikir, dari spirit box, tapi kita nggak tahu apa maunya. Iya. Gitu loh. Gue sempet tanya, lu yang hidup matiin lampu di belakang ini apa segala macem. Nggak ada jawaban. Jadi karena waktu itu udah lumayan bro, abis itu kita matiin, gue putusin untuk tidur. Ya udahlah, kita tidur aja. Apapun yang terjadi, kan CCTV hidup nih. Kita mau diganggu di kamar, kita mau diganggu di ruang tamu, itu kan ke cover semua kan? Ya ada kamera. Iya, jadi feeling gue ya udahlah. Dan salah satu gue itu mikir apapun yang kena di kamera, jackpot gitu. Iya. Wah, itu jiwa konten kreator gue membara bro. Kalau gue bisa membuktikan sesuatu viral, wah bukan cuma duit kan yang kita dapat bro. Iya. Pengalaman juga. Pengalaman juga, tenar udah pasti bro kalau kayak gitu. Iya. Jadi ya itulah, ya itu yang gue harapin sebelum tidur. Jadi gue tidur sama Dika di kamar belakang yang kecil, gue di kamar yang besar, kamar yang lampunya dicetek gitu. Tidur gue enak bro. Nyenyak. Nyenyak gue di tempat itu.
gue nggak mimpi, gue nggak ngerasa aneh, gue nggak diganggu. Satu-satunya gangguan itu adalah jam 4, Dika gedor-gedor kamar gue. Oke. Oh, lu terus sendiri ya? Sendiri-sendiri. Dika di belakang, gue di tempat yang besar itu. Wow, ini emang udah niat mau ini sih. Emang Mau niat. nyari. Emang niat. Nah, jadi gangguan yang gue alami adalah yaitu jam 4 itu. Jam 4 Dika gedor. Men. Panik dia. Gue bangun dong. Itu di dokumentasi asli juga kelihatan muka gue kucel bangun tidur, dikagetin gimana sih bro? Gue keluar, apaan sih? Lu ngidupin keran? Hah? Itu berisik banget keran. Keran deres banget bro. Emang pas gue bangun baru gue sadar, berisik banget ya itu suara keran. Hah? Gue bilang, keran, lu ngidupin keran no. Itu udah banjir dapur bro. Dan gue bilang tadi kan, mungkin pembuangannya jelek, drainasenya jelek mungkin, bau busuk. Udah gue bilang, weh, keran hidup cakep nih gue bilang nih. Ada setannya pasti nih. Ya. Langsung gue pikir spirit box. Ya. Gue jarang di satu tempat itu spirit box 2 kali. Baru di tempat itu gue spirit box 2 kali bro. Gue langsung hidupin, nggak pakai ghost detector lagi. Men, tengah-tengah spirit box, hidupin spirit box. Spirit box yang berisik, karena dia nyari frekuensi yang bisa dimanipulasi oleh makhluk halus ini. Pada saat lagi itu spirit box jam 4 bro, jam 4 subuh gue spirit box. Ada satu kata keluar, suara laki-laki agak berat. Sebelum kata, suara itu seperti orang tercekik. Kayak gitu. Iya, siapa? Siapa yang ada di sini? Itu lumayan lama. 2-3 kali tuh suara itu bunyi. Anjing, merinding gue. Gue sempat mikir, ini apa dari statisnya spirit box? Error ya, apa gimana? Iya, jadi karena dia siaran radio, mungkin ada radio yang jam, terus stuck di satu frekuensi. Tapi keluarnya kayak, setelah gue pikir-pikir, kayak orang mau ngomong tapi dalam keadaan yang tercekik gitu loh bro. Nah, gue bingung dong ini. Gue dengerin lagi. Keluar 2 kata bro. Diri. Gue langsung logika, gue langsung, what? Gue bilang, kenapa? Kamu bunuh diri? Tidak. Jawabannya tidak. Lah, gue bilang, kocak nih setan. Tidak. Kamu kenapa? Kamu bunuh diri? Kamu nggak bunuh diri? Yang mana? Gitu. Jawaban selanjutnya, sewa dia bilang. Gue bilang lagi, kamu sewa tempat ini, terus apa yang terjadi sama kamu? Keluar kata lagi, perempuan itu. Oh, gue bilang, sewa perempuan itu, perempuan yang nyewa tempat ini. Gue gituin. Ya kan emang spirit box ini kan lu harus tanya terus supaya lu dapat jawaban. Gitu. Yeah. Kadang-kadang jawaban lu dijawab, kadang-kadang nggak dijawab. Sewa tempat ini. Terus dia bilang, gue bilang perempuan itu sewa tempat ini. Atau kamu sewa perempuan itu, gue gituin karena logikanya apa? Permainan kata-kata kan di situ kan. Iya betul. Jadi apa aja yang ada di kepala gue ya gue tanyain. Terus dia bilang, dia berdua. Loh kok dia berdua? Apa tambah aneh gue bilang. Dia berdua. Terus dia bilang, laki-laki gantung saya. Oh my God. Apa sih? Gue bilang, tambah aneh nih gue bilang kan, tambah aneh. Maksudnya gimana sih? Dia berdua, laki-laki gantung saya, tipu. Terus dia bilang, tipu, tambah aneh lagi. Jadi ini kan random ya bro, random. Dan gue berusaha untuk menjalin kata-katanya gitu. Itu lu catat ya? Itu gue catat. Oke. Gue ingetin itu. Ini momen ini pun ada, dokumentasinya ada. Gue masih gue rekam itu. Kamu bunuh diri di tempat ini?
Tidak, men. Tidak. Kamu bunuh diri di tempat ini? Tidak. Kamu kenapa? Sewa? Sewa. Sewa apartemen ini? Perempuan? Itu. Perempuan itu sewa apartemen ini? Iya. Merinding gue. Dia berdua, men. Oh, dia berdua. Dia berdua. Siapa yang berdua? Laki-laki? Gantung? Di situ terus dia bilang tipu. Dia bilang tipu. Ada kata tipu di situ. Terus gue bilang, oke, gue belum kasih kesimpulan apa-apa nih. Yes. Terus gue bilang, iya, apa yang bisa gue bantu? Gue bilang, apa yang bisa gue bantu? Terus dia bilang, beritahu semua. Beritahu semua tentang apa? Gue gituin kan. Itu nggak ada lagi kata-kata. Nggak ada kata-kata sama sekali. Spirit box udah gue tungguin, nggak ada apa-apa lagi. Ya udah, akhirnya gue matiin di situ. Gue matiin di situ dan gue mulai menjalin kata-kata yang gue dapat dari spirit box. Yeah. Ini logika dan cocok logi gue doang. Tapi yang gue dapetin, kesimpulan gue adalah dia sewa seseorang, bro. Dia sewa perempuan di tempat itu. Dan perempuan itu datangnya nggak sendiri. Berdua. Tadi kan ada berduanya ya? Iya. Jadi logika yang masuk di kepala gue adalah perempuan ini datang dengan laki-laki. Gue nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Laki-laki ini menggantung dia, kan? Karena dia bilang tadi di awalnya diri dan tidak. Logikanya yang gue tangkap adalah apakah mungkin dia dianggap, padahal apa yang terjadi sebenarnya adalah dia Yes. Jadi seakan-akan ada sesuatu misi yang belum terpecahkan dan dia mau ini untuk disebarkan. Iya, ada suatu kebenaran yang nggak terungkap ya. Itu dia. Wah, merinding dong gue dong. Ya kan? Jadi gue pikir, wah, apaan ya? Apaan nih? Selesai, bro. Gue bilang ke Dika, men, kalau gue balik nih, terus gue cari informasi tentang mungkin ada pembunuhan atau di sekitar Gading Serpong, kalau misalnya ada, epic sih, gue bilang. Kacau ini. Kata Dika, tapi itu kan cocok logi lu itu, men. Tapi ya masuk akal sih, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya gue pulang. Selesai nih, penelusuran selesai. Karena itu kan udah pagi juga, bro. Gue mulai itu jam 4, mungkin jam 4:30 udah selesai. Masih ngobrol lah gue di situ sebelum gue pergi. Udah. Terus besokannya gue kerjain tuh PR gue. Gue cari informasi tentang di Hotel V gitu kan. Tadi gue nggak cari Hotel V, gue cari di lokasi. Nggak dapet. Ada beritanya di Hotel A. Gue nggak perhatiin awalnya, karena kan itu kan kalau di Google, kalau lu search kan cuma ada judul-judul doang. Oh iya benar. Kayak pria tengah Parubaya ditemukan meninggal di Hotel A, gitu kan. Nah, pas itu gue klik. Hotelnya beda, tapi ada beritanya, bro. Ini kalau sampai hari ini, kalian cari berita itu pun masih ada. Yes. Itu nggak di-take down beritanya. Gue klik. Wah, bunuh diri seseorang laki-laki Parubaya. Dari ditemukan di kamar nomor sekian. Pas dia sebut nomor di artikel itu, gue langsung bilang,
kamarnya persis. Sama. Karena pas gue masuk ke hotel itu, gue sempet bilang nomor kamarnya. Gue bilang persis banget, gue bilang. Tapi pada saat gue ini ditemukannya di hotel A. Gitu kan. Gue baca artikelnya, terus ke bawah. Kejadian itu di tahun 2016. Oke. Dan artikel di bawahnya, Hotel A berganti nama menjadi Hotel V di tahun 2016. Jadi Hotel A, tempat terjadi kejadian itu, berganti nama menjadi Hotel V. Yang mana Hotel V ini adalah tempat yang kita investigasi. Hotel yang sama. Hotel yang sama. Jadi kemungkinan hotel ini berganti nama. Tadinya gue pikir kemungkinan, bro. Sampai berapa minggu kemudian, gue datang ke Hotel V. Lu datang lagi? Gue datang ke Hotel V. Oke. Gue ngobrol sama salah satu, bukan security, tapi yang jaga-jaga parkir, gate parkirnya itu, bro. Biasalah, modal samsu sama rokok, ngobrol, ya kan. Bang, ngopi dulu bang, gitu. Walaupun gue nggak ngerokok, tapi ya itu. Untuk informasi, gue ngerokok, bro. Oke. Ya, jadi gue tanya ke dia, Mas, ini dulu namanya Hotel A. Wes, namanya udah kena samsu, udah kena rokok, bro. Informasi langsung keluar semua. Tahu dia bilang apa? Dulu pernah ada kejadian, bang. Ada satu tempat, lagi rame sih waktu itu. Bunuh diri. Untuk menghilangkan stigma negatif dari Hotel A, manajemen memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Hotel V. Oh my god. Jadi yang tadi gue kira kebetulan aja terus dia ganti nama, atau kemungkinan dia ganti nama, bukan kemungkinan, memang itu yang terjadi. Ya, ternyata Di tahun yang sama, bro. iya. Tahun 2016. Valid ceritanya. Ceritanya valid. Oke, di situ wah gue merinding lah. Gue pikir, wah kacau nih tempat ya ternyata ya. Tapi ada misi di situ yang belum selesai. Di artikel itu dan semua artikel yang gue dapat di Google, emang dia cuma notabene. Padahal sebenarnya tidak. Kalau menurut Spirit Box, Tidak. itu. Nah sekarang apakah ya kasus itu bisa dilanjut atau gimana, kita nggak tahu ya, bro ya. Ya nggak bisa sih kayaknya. Cuman ya salah satu misi yang bisa kenapa gue ceritain ini di sini, gue nggak ceritain ini di mana-mana, bro. Salah satu pada saat interaksi sama Spirit Box dan gue tanya apa yang bisa gue bantu, dia bilang kasih tahu untuk semua. Situ untuk semua. Iya. Ya, mungkin keberadaan gue hari ini di sini salah satunya untuk misi itu bisa jadi, bro. Untuk kasih tahu ke teman-teman semua apa yang terjadi sama dia. Kita nggak tahu. Ya ini misteri yang belum terpecahkan kan ya, namanya lonceng misteri. Gitu. Kebenaran yang belum terungkap. Tapi saya jadi takut naikin video ini, Pak. Jadi, bro, investigasi gue itu di tahun 2022. Ya. Di 2023. Nah, Gue melakukan investigasi itu, teman gue ini, si Cece ini dia minta tolong gue di tahun 2023. Karena gue pun ragu untuk mengupload dokumentasi asli gue. Gue tahan sampai bulan bulan Juni 2024 baru gue upload. Tapi lu just ngupload kamarnya aja kan? Iya. Untungnya. Gitu. Ya. Nah jadi ya apa ya maksud gue ini sesuatu yang epic. Tapi gue ada lupa ceritain lu satu, atau mungkin sobat lonceng juga mikir CCTV lu kan hidup. Ya. Itu keran gimana? Gimana keran bisa hidup? Ya kan? Apakah gue yang sleepwalking hidupin? Nggak mungkin. Apakah Dika yang sleepwalking hidupin? Nggak mungkin. Lo tau apa yang terjadi, bro? Itu, jadi dari kamar mandi, itu kan CCTV hitam putih ya? Ya. Dari kamar mandi itu ada orbs melayang, bro. Oh ini pas lu cek lagi. Pas gue cek lagi, orbs melayang, nyebrang dari kamar mandi ke dapur, oke?
Dari dapur itu keran hidup sendiri. Setek. Terus dari dapur itu keran hidup 3 detik kemudian. Lu ingat gue cerita kalau di meja meja ruang tamu itu ada box sereal, ada snack segala macam. Yes. Itu box sereal setelah air itu ngalir deras. Box sereal itu terputar 360 derajat, bro. Oh my god. Jadi misalnya kayak gini dia berdiri, itu muter kencang kayak gini, bro. Nggak jatuh. Nggak jatuh. Dan gue ada dokumentasi aslinya. Itu kita analisa sama-sama, sobat lonceng, lu lihat sendiri kayak gimana itu box bisa muter. Saking gue nggak mau dibilang halu, bro. Gue eksperimen, gimana caranya gue bisa buat kotak ini muter tanpa jatuh. Gue coba berbagai hal. Pakai tali gue udah coba, pakai benang gue udah coba, gue senggol gue udah coba. Jatuh rata-rata. Iyalah. Untuk sekencang itu harusnya jatuh. Yes. Ini muter. Nggak jatuh, diri lagi. Itu gue speechless di situ, bro. Gue bilang, oh. Karena gue coba pun nggak bisa gue buat yang kayak gitu. Jadi di situ baru gue bilang, oh oke. Apa yang dialamin sama Cece dan Rere itu juga kita dapat di kamera. Jadi bukan cuma cerita dia yang ngarang-ngarang, taruhlah dia nggak punya dokumentasi asli, tapi apa yang gue alamin di malam itu, semuanya masih ada dokumentasi aslinya. Iya. Kecuali kalau habis kita ngobrol ini, terus gue cek, terus hilang semua, gue jadi bercerita doang. Oke, jadi itu cerita gue, bro. Oke, berarti investigasi lu di kamar 616 ini udah selesai nih, Bang, ya? Iya. Dan lu banyak lagi nih penelusuran di tempat-tempat lainnya. Pernah nggak sih lu, Bang, nemuin satu fakta atau satu berita yang menarik gitu, yang emang, oh ini fakta yang keren nih, keren banget nih yang gue temuin, selain di hotel ini? Ada lagi nggak? Ada. Jadi kalau yang di hotel ini, Yang emang tempatnya ada, beritanya ada, semua Oke. lengkap, Oke, dan oke. sesuai sama spirit box lu atau temuan lu lah, Oke. intinya gitu. Oke. Ada. Ya, ini juga artikelnya kalau dicari ada dalam bentuk tulisan dan video. Artikel aslinya ya. Jadi pada saat gue penelusuran, ini daerahnya bisa gue sebut atau gimana? Bekasi aja lah ya. Oke, di daerah Bekasi, bro. Tapi ini nggak maksudnya merujuk ke suatu tempat kan? Hotel atau apapun? Enggak. Restoran, enggak? Ini tempat terbengkalai. Oh iya, nggak apa-apa, sebut aja di mana. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sebut aja. Oke, jadi ada satu tempat terbengkalai di daerah Bulak Kapal. Bulak apa? Tempat Jadi terbengkalai itu komplek perumahan yang sudah lama nggak kepake. ini. Yes. Oke, jadi kita penelusuran pada saat itu, waktu itu kita bertiga penelusuran. Gue, Dika, sama ada satu lagi teman gue namanya Charlie. Charlie ini adalah, kan kalau gue device operator. Jadi gue yang pakai alat-alat, ghost detector, spirit box, dan lain-lain. Kalau Dika ini adalah ghost photographer. Oke. Jadi dia yang cari wujud makhluk astral lewat kamera, itu kerjaan dia. Kalau si Charlie ini adalah dia yang bagian buka jalan, kalau misalnya harus masuk ke sungai dia yang belah sungai, kalau masuk ke hutan dia yang belah hutan. Dia Tanker lah. Tanker kita, betul. Charlie ini adalah tanker kita. Jadi kita bertiga ke perumahan terbengkalai di Bulak Kapal ini. Mungkin kalau kalian sahabat lonceng searching juga dapat juga sih, gue bilang, bro. Jadi oke, kita penelusuran ke sana. Kita coba semua alat-alat kita. Di satu momen pada saat gue lagi spirit box, ada suara perempuan yang minta tolong. Oh my god, spirit box loh. Spirit box juga dia minta tolong. Lumayan panjang percakapan kita pada saat itu, tapi intinya dia minta tolong untuk cari rambut saya.
Kuburkan. Itu kata-katanya. Cari rambut saya, kuburkan. Gue lagi-lagi, yang ada di pikiran gue adalah, pertama, di komplek itu nggak cuma 1-2 rumah, bro. Betul. Ya kan? Dan taruhlah di satu rumah ini, mungkin ya karena kita ada di lokasi satu rumah ini, makanya dia bilang minta tolong untuk cari rambut saya di rumah itu. Taruhlah rambutnya ada di rumah itu. Rumah terbengkalai, banyak sampah, daun-daun berserakan, daun-daun kering. Lu nyari rambut gimana sih, bro? Kalau itu rambut ternyata ada di atas ceiling, atap, di Eternit, lu mau apa? Sedangkan kita nyari ke bawah gitu. Benar. Jadi yang ada di kepala gue adalah, ini setan ya jangan keterlaluan juga dong gitu loh. Minta tolongnya ya. Minta tolongnya nyari rambut saya. Ya kalau lu mikirin rambutnya banyak, kalau cuma sehelai 2 helai, mana tahu rambutnya Dika rontok pas penelusuran terus gue bilang rambut setan. Jadi lucu kan? Minta Jadi tolong lucu. daster merah saya gitu kayak yang kelihatan. Itu kan jelas. Iya, ini rambut. Gua selesain spirit box. Nggak segabut itu juga gue gituin. Gue keluar, gue balik ke safe zone. Gue cerita sama Dika, sama Charlie. Disuruh nyari rambut, men. Gue bener-bener udah cabut ya. Suruh nyari rambut. Suruh nyari rambut. Charlie bilang, dia minta tolong. Iya, tolong cari rambut. Gue cari deh, bro. Ya, anjir gila. Dia. Ini Charlie orangnya juga masih hidup gitu loh. Jadi kalau gue minta ntar Charlie lu komen deh gitu loh. Dia yang nyari soalnya. Sedangkan gue sama Dika, ya udah selalu deh Char. Gue di sini aja Indomian. Masak Indomie tuh gue tuh di safe zone, bro. Masak gue sambil nyantai nungguin dia tuh. Charlie bilang kasih gue 10-15 menit. Gue sisir deh, dia bilang kayak gitu. Ya serah lu. Ya udah nyantai, gue udah ngobrol sama Dika panjang lebar. Setengah jam dia kagak keluar, bro. 45 menit dia gak keluar, bro. Oh my god. Sejam lebih dia gak keluar. Hampir 1,5 jam dia telepon pakai HT. Men, sini men. Sini men, belakang, dapur, belakang. Gue bilang, Char, udah pagi. Serius cepetan, sini. Oh, serius dia? Berdua gue sama Dika lari ke belakang. Kenapa? Gue kirain dia kenapa-napa. Ini di rumah yang sama gitu? Di rumah itu, di rumah gue dapat spirit box itu. Oke. Cuman luas dan ini dicari di bagian belakang rumah. Oke. Belakang rumah itu ada dapur, bro, dan ada dinding. Charlie bilang, kenapa kita lari ke sana? Dan Charlie panik. Feeling ya yang ada di pikiran gue, ini anak jatuh, terpelosok, nggak bisa jalan, minta bantuan. Sini, pokoknya cepetan sini. Lari. Nyampe dia lagi duduk di ini bekas dapur, ada dinding, bro. Dia jongkok di dinding. Terus dia bilang, rambut bukan sih? Anjay, ketemu loh. Itu rambut, bro. Rambut itu, jadi di dinding itu ya, itu darah kering. Gue langsung lihat sama Dika, rambut, men. Ini, gue langsung merinding, gue bilang, anjir, beneran rambut. Wah, gokil spirit book ya. Akhirnya apa kita ambil. Jadi waktu itu kita nggak punya sekop, nggak punya cangkul, bro. Cuman gue ada pemotong rantai tuh, yang gede. Oh iya. Nah akhirnya gue ambil itu dari mobil, kita gali pakai itu. Charlie tuh yang gali itu pakai itu. Itu semalaman itu kita shock, bro, kayak ada ya rambut ya. Ya udah. Besok kita lihat deh PR kita nih, nyari informasi tentang itu. Balik lagi, Google kan sahabat kita gitu. Gue search di situ berita tentang pembunuhan Pulau Kapal. Nggak dapat, bro. Nggak dapat pembunuhan. Gue cari apa lagi ya searchnya. Oh, akhirnya gue dapat ditemukan mayat perempuan di perumahan kosong Bola Kapal. Oke. Gua klik linknya video, bro. Jadi beritanya itu berupa video. Pas berupa video, emang disensor, bro. Jadi ya ditemukan mayat seorang wanita di salah satu perumahan terbengkalai di bilangan Bola Kapal. Jadi pada saat dia tunjukin, bro, kameranya si media ini, dia sorot dapurnya
Iya. Dan dinding tempat gue ketemu rambut itu, tempat si Charlie ketemu rambut itu. Oh my god. Dan dari footage video mereka, itu jadi kepalanya itu karena terlalu lama baru ditemukan, jadi kepalanya udah copot bro. Ih. Badannya jatuh, kepalanya copot, dan kepalanya itu nempel di dinding. Ah gila beneran dong. Nah jadi pada saat gua investigasi malam itu udah kering, itu persis banget. Jadi itu hal yang gue bilang coincidence yang apa ya, kebetulan yang luar biasa menurut gue. Karena kalau kebetulan doang, kenapa dia spesifik bilang cari rambut saya, dan setelah kita cari filenya ternyata memang ada kejadian itu. Ah, gila sih ini spirit box. Yes. Gila ya gokil. Nih penelusuran apalagi nih pakai alat. Coba bang, itu spirit box ya? Spirit box. Ini penasaran gue gimana ya, mungkin sahabat Onchan juga penasaran kan? Boleh. Jadi kita kalau spirit box ini, Tadi kan udah nih 2 dinyalain Iya. dan agak aneh nih di sini. betul, Mudah-mudahan kalau spirit box nggak ada yang aneh kan? betul ya. Jadi pertama itu rate-nya itu kita harus sesuaiin dulu. Biasanya di 150 millisecond. Oke. Baru kita scanning. Oh jadi suaranya gini ya? Agak Suaranya berisik akan memang. seperti ini. Nah, Oh ini statis deh ya? ini statis. Statis ya? Nah, sekarang kalau kita tanya siapapun yang ada di sini, kalian boleh berinteraksi lewat spirit box yang ada di depan kita. Ya. Sebentar. Perubahan temperatur pun bisa. Jadi kalau kehadiran mereka itu biasanya nanti dari temperatur ini, dia biasanya akan naik. Nah, gue tanya ya, Oke. karena gue yang sering di sini. Siapapun yang ada di sini yang sering gangguin kita syuting, mau lo apa? Mau Anda apa? Mau antum apa? Biasanya jelas dengarannya. Deg-degan aja lu. Yang biasanya lama dia. Ayo. Kita nggak punya night vision ya kameranya ya? Oh. Sama-sama lihat ya. Perubahan temperatur nggak yang gue bilang tadi? Ah, ada suara coba. Lu bisa agak zoom ke sini nggak? Nah, Temperaturnya berubah nih di sini. Naik tuh. Ada yang ngomong. Iya. Ayo. Ayo, siapapun yuk. Naik. Ayo. Siapapun boleh berinteraksi sekarang. Ayo, ngobrol yuk. Ayo. Cikuri. Ayo, siapapun yuk. terus dari sini dong. Oh, Kenceng ya? Wah, gila tinggi banget. Ini juga ada perubahan di sini temperatur. Nama kamu siapa? Kencang tuh. Nama kamu siapa? 3 kali. Nama kamu siapa? Ayo. Kencang di situ bro. Kita nggak punya night vision ya? Kamera Malam ya? malam. Buat matiin ya? Iya. Karena biasanya gue melakukan sesi spirit box ini dalam keadaan gelap total. Mati. Jadi gue nggak tahu kalau ini mempengaruhi entitasnya mereka. Itu di kamera ada. Ini padahal perubahan temperaturnya lu lihat langsung kencang banget. Ini malam dari mati. Coba Cul, matiin Cul lampu Cul. Keluar ah. Kalau ada night vision atau biasa ya itu, gue selalu night vision ini pakai spirit box antara tanpa pencahayaan seminim mungkin, atau ya itu kalau tanpa pencahayaan sama sekali night vision yang kerja. Ya temperatur kan nggak begitu bisa langsung berubah Ya gitu. nggak bisa lah. Pagi ini AC. Lagian kita mulai kan dalam kondisi AC. Iya. Apa yang lebih dingin dan lebih panas dari AC Iya. ada di situ. Harusnya itu suhu temperatur ya, kita pakai temperatur termometer juga kan
stabil suhu ruangan. Sedangkan itu penjelasannya gimana? Temperatur naik turun dengan secara tiba-tiba kayak gitu. Ngeri ya? Apa lonceng ke lokasi angker kita? Ya. Kemana kita? Ke hotel yang tadi apa? Wah. Tapi request kamarnya gimana ya? Agak Bisa bro, jadi gue pernah coba tanya ke bawah itu. Oh begini, di tahun 2024 ini pada saat gue cek, kamar itu tidak disewakan untuk umum, Oke. kecuali ekspatriat, Apa tuh? warga negara asing. Oh. Karena mungkin ya, ini gue nggak tahu ya, mungkin kalau orang Indonesia udah nyari-nyari informasi tentang tempat itu, tapi kalau orang bule kan bodo amat gitu. Iya benar. Jadi gue pernah di bulan Juni, Datang lagi di bulan Juni gue coba telepon ke hotel V itu, gue minta spesifik kamarnya, ditolak. Oh. Ditolak karena kamar tersebut tidak tersedia. Tapi gue telepon lagi pakai bahasa Inggris. Gue pakai bahasa Inggris, gue tanyain, gue bilang, mungkin nggak sih gue di kamar sekian karena teman gue dan teman gue itu biasanya kalau ke situ selalu di kamar itu. Oh iya, sure, it's available, katanya Bang. Kayak kan gue bilang, lu ini rasis nih gue bilang nih. Hah? Lu ada di bilangan Indonesia sebelah mana? Orang Indonesia nggak boleh. Oh iya, mungkin kata dia, ya lu, nih mau di kamar ini ya, lu mau nyari Lu mau konten lu gitu. Oke Bang, lu katanya rencana balik dari sini juga mau lanjut nih konten mumpung lagi di Bekasi gitu. Betul. Kemana tuh? Belum tahu, tapi kita ada beberapa rekomendasi lokasi yang salah satunya sekolahan. Sekolahan di Bekasi lah. Sekolahan di Bekasi, daerah Tambun yang udah terbengkalai dan ya, bangunannya tuh ada apa arsitektur Belandanya juga. Dan lu nggak tahu di sana ada apa. Nah, Dan lu nyari tahu sendiri nanti di sana ya. Iya, walaupun ada beberapa rumor yang bilang di sini ada ini, di sini ada itu. Balik lagi, gue selagi alat-alat gue nggak membuktikan hal tersebut, gue nggak akan percaya gitu aja. Mantap. Gila, gokil, keren banget. Dan mungkin ya kalau nanti video ini tayang dan kebetulan ntar sahabat lonceng ngecek channel lu udah tayang juga ya bagus berarti kan. Iya. Tapi kan ada segala kemungkinan yang terjadi ya bisa. Bisa jadi gue nggak dapat apa-apa di Iya sini. benar. Dan lancar terus Bang kontennya. Thank you. Pokoknya sahabat lonceng jangan lupa main ke channelnya Bang Erik. Channel lu di mana Bang? Sebutin Ghost lagi, Ranger. Bang. Ghost Ranger Indonesia. Ghost Ranger Indonesia itu Yeah. banyak Thank you. banget konten-konten menarik lainnya. Yang pastinya penelusuran ya dengan alat-alat yang keren-keren ini bisa langsung mampir ke channelnya Bang Erik, Ghost Ranger Indonesia. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan gue minta sekali lagi di penutup video ini, tolong dijaga kolom komentarnya. Namanya hotelnya jangan disebut, oke? Thank you banget. Jangan lupa di like juga videonya. Dan buat yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke sini. Caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Dan gue Erik izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.